Anda kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Cindy Sistiarani. Saudara, Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan MK untuk mengusut dugaan pelanggaran etik Hakim MK di putusan perkara syarat batas usia Capres-Cawapres. Salah satu anggota MK, Jimli Asidiki yang diduga memiliki kedekatan dengan salah satu capres menegaskan akan bersikap independen. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Selasa kemarin melantik 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. 3 anggota MKMK yang dilantik adalah Hakim Konstitusi Wahidudin Adams, mantan Ketua MK Jimli Asidiki yang mewakili masyarakat, dan Bintan Saragi mewakili akademisi. MKMK dibentuk untuk mengusut dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim terkait putusan soal syarat usia Capres dan Cawapres. MK menyatakan sedikitnya telah menerima 7 laporan soal dugaan pelanggaran etik Hakim MK. Kaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jadi ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ada yang sudah masuk ke MK dalam catatan kami sampai hari ini ada 7 laporan baru 7. Dan tadi saya juga mendapat informasi, saya tidak tahu benar atau tidak, karena belum sampai juga ke MK, ada 13 laporan soal itu. Salah satu anggota MKMK, Jimli Asidiki, mendapat sorotan. Sejumlah pihak meragukan independensi Jimli karena memiliki kedekatan dengan Capres Prabowo dan Partai Gerindra. Salah seorang putra Jimli saat ini menjadi pengurus DPP dan caleg dari Partai Gerindra. Namun Jimli menegaskan MKMK akan bersikap independen. Prof. Jimli sendiri pernah mendukung Prabowo. Begini, independensi itu nggak usah diomongin, dikerjain aja. Nanti you nilai kalau sudah diputus. Nanti tinggal dibuktiin. Dimungkinkan Para pengadu, para pemohon, ya kan, para pelapor, suruh buktiin mana yang dianggap melanggar kode etik, ya kan? Buktinya apa? Nah, kalau sudah terbukti melanggar, baru yang kedua, ini masuk kategori berat, apa ringan, apa sedang. Nah, kan sudah tersedia sanksinya. Yang paling berat diberhentikan. Hari Jumat lalu, Jimli juga sempat bertemu Prabowo Subianto di rumah di Jalan Kartanegara, Jakarta. Usai pertemuan, Jimli mengungkapkan pendapatnya soal putusan MK. Menurut Jimli, putusan MK yang membuka peluang kepala daerah berusia di bawah 40 tahun maju di Pilpres secara substansial bagus, namun putusan MK tersebut diambil di momen yang tidak tepat. Nah, terhadap putusan MK itu semua kan melihatnya dari segi politik. Gitu loh. Dua kubu kiri kanan ini pada marah semua. Ya karena memang kalau dari substansi putusannya kan bagus itu untuk memberi kesempatan anak muda. Cuma timingnya ada kaitan dengan Pilpres yang mau diusung adalah salah satunya ada kaitan. Nah itu kan memang agak kompleks sehingga harus dipisahkan dulu masalah politiknya, masalah hukumnya, dan cara keputusan diambil. MKMK memiliki waktu 1 bulan terhitung sejak 24 Oktober 2023 untuk memutuskan dugaan pelanggaran etik Hakim MK dalam memutus perkara syarat usia Capres-Cawapres. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan dalami langkah MKMK mengusut dugaan pelanggaran etik Hakim MK bersama Ketua PBHI Julius Ibrani. Selamat petang, Mas Ijul. Selamat petang, Cindy. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Mas Ijul, Anda optimis dengan kinerja MKMK nanti? Tentu tidak optimis 100% ya, karena alasannya begini, kami sejak awal menegaskan bahwa problem mendasar hari ini di Mahkamah Konstitusi adalah nepotisme yang menimbulkan konflik kepentingan di antara perkara-perkara dan pihak-pihak di balik perkara itu. Dalam kasus ini kan perkara nomor 90, Anwar Usman adalah adik iparnya Presiden Joko Widodo, lalu Kaesang adalah ketua PSI, lalu Gibran adalah nama yang dicantumkan di dalam permohonan itu dan kemudian terbukti menjadi cawapres, dan buktinya adalah dia penerima manfaat pertama
dari putusan Mahkamah Konstitusi perkara. Jadi dari awal kalau kita sudah masih memiliki titik temu relasi yang berpotensi konflik kepentingan, itu sudah gagal total. Jadi kita harus menetapkan standar tertinggi. Makanya PBI mengatakan MK tidak boleh memiliki satupun titik temu relasi dengan Mahkamah Konstitusi, dengan para hakim, dengan mereka-mereka yang berkepentingan pada perkara 90. Nah, itu yang kami tegaskan. Nah, dalam hal ini terdapat juga di dalam Prof. Jimli itu sendiri. Nah, Gitu. kenapa? Ini yang kami kecewakan. Nah, Prof. Jimli kan memang ada kedekatan dengan Partai Gerindra, dengan Prabowo Subianto. Tapi apakah kedekatan itu mempengaruhi nanti putusan MK? Bukan soal mempengaruhi atau tidak. Standar tertinggi itu adalah tidak memiliki titik temu sama sekali agar tidak ada pintu. Gitu. Masalahnya, kalau tadi statementnya Prof. Jimli kan, ya kita lihat aja nanti di akhir. Loh, perkara 90 kan juga begitu. Pertanyaannya ketika di akhir masih bisa diubah atau enggak? Kan nggak bisa. Final and binding. Jadi justru perkara ini harus dipastikan di depan, harus diberi jaminan di depan, tidak ada pintu masuk konflik kepentingan, tidak ada titik temu yang dijadikan pintu masuk untuk titip-titipan, pesan-pesanan, tunggang-tunggangan, dan segala macam. Ini yang kami khawatirkan. Makanya kami katakan tidak boleh ada sama sekali relasi. Nah, ini kan faktanya tidak. Ini yang membuat kami tidak optimis. Tapi kami akan tetap menjalani proses sebagaimana mestinya. Oke, tapi ada tadi dijanjikan oleh Prof. Jimli, juga integritas Prof. Jimli untuk bisa menjanjikan bahwa tidak akan ada pengaruh pada putusan MK nanti meskipun ia ada kedekatan dengan Partai Gerindra dan baca pres Prabowo Subianto. Anda tidak percaya dengan itu? Saya tidak percaya karena terlapor yang kami adukan terkait dengan pelanggaran etik dan perilaku hakim itu, salah satunya Anwar Usman. Anwar Usman juga menyatakan dalam pidatonya, sepanjang 38 tahun saya menjadi hakim dan berdinas, saya tidak pernah melanggar. Karena itu satu statement yang mirip gitu. Kami tidak membutuhkan statement yang sifatnya politis. Kami tidak membutuhkan gimmick. Tapi ketika ditemukan satu titik relasi saja, itu sudah berbahaya. Saya pernah kasih contoh, ya, salah satunya adalah pengawas KPK, namanya MMB lah, senior saya di LBH dulu. Ketika dia tahu bahwa ponakannya mendaftar dan diterima jadi pegawai KPK, detik itu juga dia mundur dari KPK. Karena supaya menghindari ada titik temu. Nah, itulah standar etik tertinggi yang harusnya dipegang oleh MK saat ini, yang legitimasinya sedang hancur-hancurnya akibat brutalitas dalam memeriksa dan memutus perkara, gitu Cindy. Tapi kan sudah dilantik juga, jadi bagaimana bisa menurut Anda MK melakukan kinerjanya, menjaga juga marwah Mahkamah Konstitusi dengan mengusut dugaan pelanggaran hakim MK dalam putusan terkait syarat usia capres? Nah, harus dipandang bahwa peringatan dari kami ini bukan bicara vis-a-vis personal kepada Prof. Jimli. Harus dipandang MK itu sebagai satu lembaga gitu, kolektif kolegial. Peringatan ini juga harus dipegang teguh oleh Bintan Saragih dan juga oleh Wahidudin Adams yang masuk dalam komposisi itu. Artinya dalam rapat-rapatnya nanti dia juga harus melihat, dia harus mengungkapkan apakah ada anasir-anasir konflik kepentingan akibat relasi tadi. Dia harus menyampaikan itu sebelum semuanya terlanjur tertuang dalam hasil pemeriksaan MK dan keburu diputuskan, ditandatangani dan dipublikasi. Itu nggak bisa diubah dalam bentuk apapun. Jadi harus dipandang ini sebagai satu kelembagaan MK. Kalau bicara Prof. Jimli, kita bicara kapasitas, ya satu Indonesia bahkan luar negeri juga mengakui. Tapi kami bicara soal MK secara kelembagaan agar tetap dijaga juga oleh Prof. Bintan Saragih, agar tetap dijaga juga oleh Wahidudin Adams. Dijaga apa? Dijaga lembaganya. Lewat apa? Lewat Prof. Jimli-nya. Kira-kira gitu, Cindy. Baik. Nah, ini kan nanti akan segera bekerja untuk bisa melakukan menangani perkara soal putusan dari Mahkamah Konstitusi sekait dengan usia capres dan cawapres. Bukti-bukti apa menurut Anda yang harus digali oleh MK untuk mengusut pelanggaran ini? Jadi yang bisa ini penting ya. Pertama, yang bisa kami selenggarakan adalah seluruh informasi, data, dokumentasi yang diberikan kepada publik secara terbuka gitu. Dari awal PBI bilang kita nggak pakai insinuasi, kita nggak pakai asumsi, apalagi prediksi, tapi semua yang tercatat di dalam putusan itulah bukti-bukti kejanggalannya. Nah, kami yang tidak ada di dalam RPH, rapat permusyawaratan hakim, maka kami nggak bisa tahu apa nuansa batin yang ada di dalamnya, apa perdebatan. Nah, harusnya itu yang digali oleh MK. Prof. Jimli sebagai mantan hakim konstitusi, Wahidudin Adams sebagai hakim yang juga memeriksa perkara 90, dia harus bersikap
terbuka dan berani menggali lebih dalam apa yang terjadi di RPH itu dan mengungkapkan sebagai salah satu bukti yang digali oleh MK-MK dan jadi pegangan dalam mengambil putusan gitu. Apa konsekuensinya kalau MK-MK akhirnya memutuskan ada hakim MK yang bersalah? Kalau sepanjang yang kami kaji, sepanjang yang kami analisis, mulai dari klaster administrasi, kemudian formil legal standingnya, dan kemudian juga soal materialnya, adanya penambahan klausa yang tidak pernah dimohonkan, saya pikir ini harusnya masuk ke dalam kategori pelanggaran berat. Pelanggaran berat ini tentu berdampak pada harusnya pemecatan dari hakim konstitusi yang terlibat, dan oleh karenanya ini berdampak pada sah atau tidaknya pengambilan keputusan. Memang ada dualisme berbagai macam pendapat ahli. Bisa saja kemudian putusan itu dinyatakan cacat hukum dan batal. Bisa jadi ini jadi bahan bagi kami untuk mengajukan ulang. Kami tentu menginginkan anak muda, tapi lihat angka 40 itu tidak berkurang. Yang ditambahkan adalah kepala daerah. Nah ini yang kami dorong ke depannya, termasuk gugatan yang baru soal kepala daerah itu dimaknai gubernur, bukan kepala desa, bukan yang lainnya gitu. Cindy. Baik, terima kasih diskusi ini Mas Julius Ibrani sudah bergabung juga di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.